Closeters, welcome to Closet Indonesia YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Puitika di segmen Soul Sister. Sebelum kita mulai videonya, aku mau ingetin untuk tonton videonya sampai selesai karena akan ada giveaway yang jawabannya cuma bisa kamu jawab kalau kamu nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk cek description box dan juga nyalain notification di Instagram karena kita akan ada info giveaway-nya di sana. Hari ini kita kedatangan salah seorang closet crew juga, yaitu Cindarisa. Halo. Waduh, kalau lemes banget sih. Aku Takut, kayak, soalnya udah takut dulu Wow. ditanya aneh-aneh nih. wow, kesannya aku apa nih? Tapi kayaknya kok kayak gloomy. Oke, jadi Cinda ini salah satu closet crew, tepatnya di tim aku juga, tim community. Dan Cinda lagi hamil ya, Cin, sekarang? Usianya berapa weeks? Udah 29 weeks. 29 weeks. Nah, berarti tinggal menunggu due date 3 bulan lagi nggak sih? Iya kan? Nah, di sini aku undang Cinda karena aku mau ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kita tahu nih ya, Cinda itu baru menikah 1 tahun, tapi menjalani LDM. Apa itu LDM? Long Distance Marriage. Nah, tapi sebelumnya Cinda juga sempet LDRan dulu sama si waktu itu masih calon suami. Berapa lama sih Cinda LDR? Aku setahunan ya. Setahunan, Setahun berarti. kenal, terus LDR, terus ya udah langsung nikah itu. Oke, berarti ini hubungannya udah 2 tahunan LDRan ya? Iya. Iya kan, dari LDR pacaran, terus LDR pernikahan. Iya. Nah, gimana sih Cin rasanya? Aku kan belum pernah menjalani hubungan LDR gitu ya. Dan kayaknya sih kalau aku nggak sanggup sih gitu. Kalau Cinda tuh gimana perasaannya sekarang LDM dan lagi hamil pula gitu? Yang kita tahu sebenarnya ya orang lagi hamil kayaknya kan deket-deket sama pasangan ya kan, terus kontrol dianterin gitu. Nah, gimana nih Cin? Aduh. Kalau dari LDR itu sendiri kan maksudnya sebenarnya aku kan udah terbiasa gitu kan, dan apa ya, karena emang dari awal aja jadi pas menikah pun terus LDM ya buat aku tuh kayak biasa aja gitu Kak. Cuma bedanya mungkin ketika sudah menikah, pas ketika LDM itu kayak harus lebih perhatian gitu kan, kayak harus sering kontak. Nah, sedangkan akunya tuh kan cuek, bukan anak chattingan ya. bukan. Nah, tapi tunggu, aku tuh tahu Cinda tuh lebih nggak suka texting, tapi sukanya tuh sebenarnya ketemu. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Nah, terus gimana nih? Sedangkan nggak ketemu, tapi kamu nggak suka texting, gimana tuh? Jadi kadang ya udah, maksudnya mulai dijadwalin lah, oh kalau udah jam segini harus teleponan, harus video call. Terus itu sebenarnya awal-awalnya susah karena aku nggak terbiasa untuk selalu ngabarin kan gitu. Nah, cuma makin lama ya udah gitu kan, aku jalanin aja. Dan apa ya, yang paling susah itu sebenarnya ketika udah hamil gitu. Iya. Kalau misalkan waktu belum hamil kan ya udah gitu, masih yang secuek itu, masih ya udah masing-masing gitu, sendiri-sendiri, nggak terlalu beda lah, walaupun cuma harus jadi lebih perhatian sedikit gitu. Nah, pas hamil baru deh tuh kayaknya aku baper terus resah gitu kan. Sah dan gelisah. Apalagi sempet ada yang nanya nih, kamu ini ya kuat juga gitu, maksudnya USG nggak ditemenin sama suami gitu kan. Ya mau gimana, sebenarnya pengen gitu, cuma kan nggak mungkin gitu kan. Dan ya itu sih, aku juga kadang kalau misalkan lagi ngantri di rumah sakit kayak ngelihat pasangan lain kan diantar sama suaminya. Pas di dokter pun juga kadang suka ditanya tuh pas awal-awal, suaminya kemana gitu. Nggak disangka hamil di luar nikah kan? Enggak sih gitu. Terus cuma ya udah, karena tadinya kan aku tinggalnya
sama mertua ya, nemenin mertua gitu kan, karena sendirian gitu, anaknya merantau, anaknya alias suami aku. Terus cuma pas hamil ternyata lebih nyaman sama orang tua, ya udah USG pun dianterin sama orang tua. Oke. Nah tadi kan Cinda sempat ngomong ya gitu, kayak sedih justru pada saat ada orang yang menguatkan dalam tanda kutip, kayak ih kuat juga ya gitu, menjalani kehamilan tanpa suami di deket dia gitu kan. Jadi kayaknya mungkin kita juga harus hati-hati nih ngomong sama orang yang lagi menjalani LDM ini gitu. Ya mungkin kita appreciate dia gitu, tapi di dianya justru kayak makin ngerasa, iya gue udah sedih sih sebenarnya gitu ya, tapi ya mau gimana, nggak bisa ngubah keadaan juga gitu kan. Oke, nah tapi sebenarnya ini kan hal yang Cinda sudah prediksikan pada saat menjalani LDR pada masih pacaran gitu kan ya. Nah itu, tapi ngerasa nggak sih kalau ternyata seberat ini ya pada saat hamil gitu ya? Tadi kan dibilang berat pada saat hamil ya. Iya. Dulu tuh kebayang nggak sih, oh ya, atau dulu santai aja gitu, tapi ternyata seberat ini ya? Aku tuh anaknya kan kayak chill aja ya, jadi nggak pernah kepikiran kalau ternyata pas hamil tuh jauh lebih berat gitu. Karena pasti kan pas hamil tuh butuh diperhatiin, pengen butuh perhatian ada lebih ya. pengen bisa deket, pengen bisa ada yang diajak ngobrol berdua. Nah aku tuh bener-bener puncaknya yang beneran ternyata aku butuh sosok si suami banget pas di hamil 3 bulan. Pas kebetulan kan Anggi lagi pulang, itu tuh bener yang aku setiap hari kayak pagi siang malam asal lagi berduaan tuh terus langsung banjir gitu Kak, kayak aduh. Justru pada saat Anggi ada di sini ya. Gitu, terus apa ya, bener-bener baru ngerasain oh ternyata butuh banget ya ada suami gitu di samping kayak gitu. Padahal maksudnya biasanya kan kayak ya udah santai aja gitu, cuma bener baru berasa tuh kalau ada orangnya gitu. Ih, kok aku jadi mungkin karena kalau berasa kalau ada orangnya supaya apa ya, karena kan melewatinya berdua nih bareng-bareng gitu kan. Oh ya, kita harusnya ada tisu ya di sesi Soul Sister. Coba gitu ya. Padahal aku tadi udah nggak mau, jangan sampai nangis. Udah gitu gue yang juga cengeng. Nah, oke. Nah, Cinda tuh ngerasanya part apa aja sih yang paling berat? Apakah misalnya memang sebenarnya biasa aja, tapi kalau ke rumah sakit aku pengen sebenarnya dianterin, atau apa sih? Atau pas lagi misalnya ngerasa mual-mual banget, terus atau pengen, nggak tahu ya, kalau orang hamil tuh kayak sering pegel-pegel. Cinda udah ngerasa pegel-pegel belum sih? Pegel sih, iya, cuma aku nggak gimana sih Kak yang dirasain secara fisik. Cuma pas di awal sih kayak itu kan beneran yang aku mual banget, mual parah. Terus kan cuma bisa cerita lewat video call, kayak apa ya, pengennya tuh ada dia di samping biar lo tahu dia, gitu, gitu yang ya. gue rasain tuh sampai segininya gitu. Dan itu sih baru kelihatan itu, maksudnya dia baru beneran ngerti pas dia ada, dia ngelihat gimana aku mual, gimana aku sampai muntah-muntah tuh segimananya kayak gitu. Harapan Cinda nih ke depannya untuk hubungan Cinda sama suami gitu, untuk keluarga Cinda lah, itu apa Cin? Harapannya sih aku cuma pengen dideketin aja gitu kan, semoga Anggi bisa cepat mutasi gitu, karena kan aku pastinya yang aku pengenin adalah kayak anak kita bisa ketemu sama papanya tiap hari gitu kan, ada sosok papa gitu. Terus karena ini sih Kak, Anggi itu kan dia juga besarnya kan tanpa sosok ayah gitu kan, jadi dari aku dan dia ya pengennya ya biar nanti anak kita tuh nggak kayak dia gitu. Nah, tapi kalau aku bisa kasih saran nih Cin, sebenarnya beda sih gitu kan. Kalau Anggi kan, aku dengar cerita Cinda memang
dibesarkan tanpa sosok ayah yang jadinya ayahnya tuh tidak memberikan perhatian apapun, ya kan, tidak pernah hadir sedikit pun gitu kan. Bahkan dari dia lahir sih. Nah, jadi dia memang tidak memiliki sosok ayah. Nah, kalau anaknya Cinda dan Anggi nanti kan ya itu sangat berbeda kalau menurut aku. Maksudnya Cinda jangan overthinking yang takutnya nanti dia merasa seperti apa, jadi kayak menyalahkan keadaan gitu ya. Aku di sini sebenarnya supaya Cinda bisa lebih kuat gitu. Itu kalau Cinda takutnya nanti anak Cinda dan Anggi akan tumbuhnya dalam tanda kutip tidak baik, ya semoga sih tidak, karena Angginya kan tetap ada secara bantuan apapun gitu ya, maksudnya dari moral segala macam tetap ada gitu kan, dan Angginya pun masih ada waktu-waktu pulang gitu. Jadi semoga sih itu tidak dialami sama anaknya Cinda nanti gitu. Walaupun aku tahu pastinya akan ada kekhawatiran karena kita pengen yang terbaik untuk anak kita. Kita doain juga semoga harapannya Cinda dan juga mungkin harapannya Anggi untuk bisa berkumpul lagi gitu ya, benar-benar Anggi dimutasi ke Jakarta gitu ya, itu segera terkabul gitu. Segala yang terbaik lah semoga ya untuk keluarga Cinda. Aku juga nggak nyangka kalau akan sesedih ini sesi kita hari ini. Oke, nah kalau Cinda boleh share gitu ya ke teman-teman yang mungkin juga lagi menghadapi hubungan jarak jauh gitu, kunci jalanin hubungan LDM ataupun LDR deh, itu apa sih? Kunci dari LDM itu kan banyak yang bilang sebenarnya komunikasi, ya benar sih, dan kepercayaan gitu. Ya aku sih, kalau dari aku ya mencobalah untuk membangun komunikasi itu gitu, walaupun awalnya susah gitu kan, awalnya nggak terbiasa, dan mencoba mengenal karakter pasangan cuma lewat video call sih itu menurut aku susah ya, maksudnya kita nggak pernah benar-benar tahu gitu kan. Cuma di situ aku juga belajar sih kayak, oh iya ternyata pasangan aku tuh kayak gini, maunya dimengertinya kayak gini dengan hubungan jarak jauh ini gitu kan. Kita nggak bisa ada physical touch juga gitu kan, jadi emang full bener harus di komunikasi itu sih yang diperkuat. Bahkan gitu. Untuk tadi ada poin dimana mengenal karakter dari pasangan kita itu pun juga bisa diselesaikan dengan komunikasi juga gitu. Kayak mungkin Anggi akhirnya juga sudah menjelaskan ke Cinda kalau dia butuh tahu kabar Cinda gitu, yang tadinya Cinda mungkin nggak suka texting, ya balik lagi jadi komunikasi, kompromi sama kepercayaan, ya nggak sih gitu. Oke, nah selanjutnya mungkin Cinda mau kasih tips untuk para bunda-bunda nih, para ibu yang lagi hamil, yang juga mungkin lagi menjalani LDM juga. Harus apa sih? Jadi kalau tips dari aku, yang pertama sih harus selalu ngasih penjelasan ya ke suami gitu kan, karena kan ibu hamil itu moodnya suka turun naik, suka rese gitu, dan kadang suami itu nggak paham karena dia nggak ada di samping, jadi nggak ngerti yang lagi dirasain tuh apa gitu. Terus yang kedua, mengalihkan pikiran kali ya, karena nggak tahu, aku juga emang sih kan sejak hamil jauh lebih overthinking. Ya benar sih, aku juga ngerasain. Jadi aku pun mengalihkannya dengan kayak cari lebih banyak informasi tentang kehamilan, melahirkan gitu kan, dan kayak nyari-nyari hiburan baru aja gitu, nonton drakor tetap, terus kayak ya udah browsing peralatan bayi gitu, meskipun masih lama tapi ternyata itu lumayan bikin happy sih. Bener banget sih, setuju banget sama Cinda. Dan balik lagi ya teman-teman ya, suami kita itu bukan dukun ya. Kalau mungkin pas masih pacaran kayak ya merasanya harus ya ngertiin dong gitu kan. Tapi mungkin setelah menikah supaya meminimalisir berantem bisa loh dengan dikomunikasikan kita sebenarnya pengen apa sih gitu ya. Oke. Cinda, thank you so much udah sharing di sini sama kita.
semoga apa yang Cinda harapkan, terus juga tadi tips dari Cinda itu juga bermanfaat gitu ya, yang Cinda harapkan bisa terwujud. Kita doain, sama-sama doain untuk kebahagiaan keluarga Cinda. Oke, thank you udah sharing di sini. Sama-sama. Oke, Closetter, sekian dulu obrolan Soul Sister kita hari ini. Semoga apa yang kita share ini bermanfaat, dan kalau kalian suka sama videonya, tolong dikasih like, komen, dan juga subscribe ke YouTube channel Closet Indonesia. Dan pastikan teman-teman untuk ikutan giveaway-nya ya. Info giveaway akan ada di description box dan di Instagramnya Closet ID. Jadi langsung juga follow Instagram Closet ID dan nyalakan notifikasinya. Thank you so much for watching, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!